Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Madina. Aku mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial. Pada kesempatan kali ini, aku mau jelasin tentang akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja dan penetapan harga transfer. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu informasi akuntansi diferensial, informasi akuntansi penuh, dan juga informasi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban akan selalu dikaitkan dengan unit-unit atau bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer memungkinkan bagi manajer tersebut untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang berada di bawah kendali atau wewenangnya. Oleh karena itu, aktiva, pendapatan, dan atau biaya perlu dikelompokkan menjadi 2 bagian pokok yang berupa: yang pertama adalah aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Laporan-laporan prestasi atau laporan kinerja yang dibuat oleh manajer tersebut akan berisikan unsur-unsur atau komponen aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang memang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Aktiva, pendapatan, dan juga biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan tidak akan dimasukkan dalam laporan kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Contohnya adalah laporan kinerja atau prestasi manajer bagian produksi. Laporan kinerja yang dibuat oleh manajer bagian produksi tersebut hanya berisi biaya-biaya produksi yang memang dapat dikendalikan oleh manajer bagian produksi. Tetapi jika ada biaya tersebut yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer bagian produksi, maka biaya-biaya tersebut tidak boleh dimasukkan dalam laporan prestasi atau kinerja manajer bagian produksi. Beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah suatu biaya dapat dibebankan kepada seorang manajer pusat pertanggungjawaban atau tidak. Yang pertama adalah jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam perolehan maupun penggunaan jasa, barang, maka manajer tersebut harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah jika seorang manajer tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, akan tetapi dapat mempengaruhi secara signifikan atas pemakaiannya melalui tindakannya sendiri, maka manajer tersebut dapat dibebani dengan biaya yang dapat dipengaruhinya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah apabila manajer puncak memutuskan agar manajer tertentu menaruh perhatiannya sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkatan yang terendah, bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya. Dan pada tingkat yang lebih tinggi, pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departemen-departemen atau divisi-divisi. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban yang didasarkan kepada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran dalam bentuk pendapatan ataupun secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah pusat pendapatan atau revenue center, yang kedua pusat pembiayaan atau cost center, yang ketiga adalah pusat laba atau profit center, dan yang terakhir adalah pusat investasi atau yang disebut dengan investment center. Informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang berkaitan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Dalam konteks perencanaan anggaran, setiap manajer merencanakan biaya dan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan koordinasi manajemen puncak. Informasi akuntansi digunakan untuk memantau pelaksanaan anggaran dan mengukur sejauh mana manajer melaksanakan rencananya.
Informasi ini juga menjadi dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan memotivasi mereka untuk mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran mereka masing-masing. Intinya, informasi akuntansi pertanggungjawaban penting karena yang pertama adalah membantu manajer merencanakan dan mengelola anggaran mereka. Yang kedua adalah memungkinkan pemantauan pelaksanaan anggaran. Yang ketiga digunakan untuk menganalisis kinerja manajer. Yang keempat adalah berperan dalam memotivasi manajer untuk mencapai target anggaran. Dan yang kelima adalah memberikan dasar bagi pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan perbaikan kinerja. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran, karena anggaran hanya dapat dibuat atau disusun jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban. Asumsi perilaku sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan beberapa asumsi tentang perilaku manusia. Asumsi perilaku tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan manajemen berdasarkan pengelolaan atau manajemen by exception. Ada beberapa kelemahan dalam perilaku manajer bila dikaitkan dengan manajemen berdasarkan pengelolaan manajemen by exception. Antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen sering memberikan perhatian mereka dengan segera terhadap penyimpangan yang merugikan saja atau daerah yang mengandung masalah yang telah nyata. Hal ini demikian menimbulkan kesan bagi manajer bawah bahwa laporan kinerja hanya digunakan untuk mencari-cari kesalahan atau kegagalan daripada keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah manajer bawah memiliki kecenderungan untuk menutupi kekurangannya dengan cara mempertanyakan kewajaran standar yang ditetapkan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur kinerja mereka. Lalu yang ketiga adalah manajer bawah cenderung mempertahankan diri dengan cara memanipulasi data kinerja untuk menutupi penyimpangan yang merugikan. Yang keempat adalah manajer bawah cenderung sangat hati-hati dan takut menggunakan pendekatan baru jika pendekatan tersebut memiliki risiko tinggi. Lalu yang kelima adalah manajer bawah lebih terfokus pada pencapaian tujuan atau sasaran jangka pendek, sehingga kemampuan bersaing dan menghasilkan laba jangka panjang menjadi kurang diperhatikan. Lalu yang keenam adalah cenderung menghilangkan daya kreativitas dan kemampuan motivasi manajer bawah. Hal ini karena kreativitas dan inovasi juga dipengaruhi dengan kesediaan manajer atas untuk menerima kegagalan yang menyertai kreasi dan juga inovasi. Pengelolaan berdasarkan tujuan atau manajemen by objective. Ini akan menghasilkan anggaran yang disepakati, biaya standar, sasaran organisasi, dan juga rencana yang dapat dilaksanakan MBO atau manajemen by self-control. Merupakan serangkaian prosedur formal atau setengah formal yang dimulai dengan penetapan sasaran dan dilanjutkan dengan penelaah kinerja. Kondisi lingkungan yang diperlukan untuk diterapkan manajemen berdasarkan sasaran efektif antara lain, yang pertama adalah manajemen puncak harus menetapkan arah yang akan dituju oleh perusahaan secara menyeluruh sehingga dapat dipakai manajer bawah sebagai dasar dalam menetapkan sasaran pertanggungjawaban masing-masing. Kemudian yang kedua adalah manajemen puncak dan juga manajemen pusat pertanggungjawaban harus menyelaraskan antara sasaran perusahaan dengan kebutuhan individu dan aspirasi karir kelompok kerja. Kemudian yang ketiga adalah motivasi akan meningkat apabila masing-masing percaya bahwa dengan pencapaian sasaran perubahan sekaligus akan tercapai kepuasan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah apabila terjadi keserasian sasaran perusahaan dan sasaran individu, akan terjadi internalisasi sasaran perusahaan sebagai sasaran individu sehingga terjadi keserasian di antara sasaran tersebut. Struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Pengendalian organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. Melalui struktur organisasi manajemen, melakukan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah. Hal ini dilakukan dengan menganggap bahwa manajer tersebut adalah seolah-olah terpisah dengan manajer yang lainnya. Manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi.
Kesediaan manajer bawah untuk menerima tanggung jawab saat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kebijakan dan juga pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. Adanya partisipasi atau keikutsertaan manajer bawah dalam menetapkan sasaran dengan cara menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban akan dapat meningkatkan komunikasi antar bagian dalam perusahaan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban sehingga dapat memperhatikan posisi aktivitas tetapi mengejar dalam aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki 4 karakteristik pokok. Yang pertama adalah identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, sistem atau standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga adalah kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Lalu yang keempat adalah manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer. Informasi akuntansi adalah salah satu informasi terpenting bagi perusahaan. Namun, informasi akuntansi bukanlah merupakan satu-satunya informasi formal yang digunakan oleh perusahaan. Informasi akuntansi sangat berguna dan baik untuk bagi pihak intern organisasi perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern, informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengetahui hasil kerja dari para manajer, dan hasil kerja tersebut dapat berupa laporan. Pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomis. Metode pengukuran kinerja. Metode pengukuran kinerja merupakan salah satu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan. Melalui pengukuran, perusahaan dapat memilih strategi dan juga struktur keuangannya, serta menemukan fast out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif. Beberapa metode yang dapat dipergunakan antara lain adalah yang pertama, analisa rasio, yang kedua, anggaran, yang ketiga, balance scorecard, yang keempat, economic value added atau EVA, yang kelima adalah benchmarking. Ada 3 cara pengukuran kinerja yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah pengukuran tunggal, yaitu hanya menggunakan salah satu ukuran saja, misalnya revenue center, prestasinya diukur hanya berdasarkan jumlah penjualan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran ganda, yaitu pengukuran yang menggunakan lebih dari satu tolak ukur, misalnya revenue center, prestasinya diukur berdasarkan yang pertama kuantitas barang terjual, nilai penjualan, struktur langganan, dan juga kemudahan penagihan piutang. Dan yang ketiga adalah pengukuran gabungan, yaitu tolak ukur yang digunakan banyak dan berbeda jenis, misalnya profit center, prestasinya diukurkan berdasarkan laba beberapa tahun berjalan, dan juga kualitas. Kesimpulannya adalah desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan juga penetapan harga transfer adalah elemen-elemen penting dalam pengelolaan perusahaan. Desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban adalah mendelegasikan tanggung jawab perencanaan dan pelaporan ke tingkat manajer yang lebih rendah dalam organisasi. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga responsif. Kemudian evaluasi kinerja, yaitu melibatkan pengukuran kinerja manajer dan unit bisnis berdasarkan hasil aktual dibandingkan dengan anggaran dan target yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menganalisis efisiensi dan juga efektivitas operasi. Lalu yang terakhir adalah penetapan harga transfer, yaitu menetapkan harga internal untuk barang atau jasa yang ditransfer antar unit bisnis dalam organisasi.